Ini diambil dari buku Mengapa Aku Pilih Islam, penerbit Intermasa cetakan pertama, 1997. Johannes Cornelius Nobel, namaku. Negara kelahiranku sama dengan Snokhorgurene, yakni Belanda. Meskipun satu negara, tapi keyakinan kami sangat berbeda. Beliau mendalami Islam hanya untuk kepentingan politik praktis, yakni semakin memperkokoh imperialisme Belanda di Nusantara. Berkat pengetahuan yang luas, beliau menjabat sebagai penasehat untuk masalah keislaman di Hindia Belanda. Sebaliknya, aku mendalami Islam dengan ikhlas. Nama muslimku adalah Muhammad Yahya Nobel. Perjalanan hidupku sampai menjadi seorang muslim yang meyakini ajaran Islam memang cukup panjang. Aku mengalami proses mencari agama yang bisa menenteramkan rohaniku. Beberapa agama atau kepercayaan telah kumasuki, seperti Genova, Pantetoska, atau aliran Johann Max Beck. Zending Belanda yang sering dikejam banyak pihak, namun tak ada satupun dari agama-agama tersebut yang bisa kujadikan sebagai berpijak. Setelah mempelajari Islam, barulah aku menemukan sebuah keyakinan yang hakiki. Sebelum mengenal Islam, aku banyak menghabiskan masa mudaku di Lembah Hitam. Aku sering mengunjungi tempat-tempat maksiat, seperti pelacuran, diskotik, dan lain sebagainya. Kini, setelah memeluk agama yang hanif, Islam, semua kebiasaan jahiliyah tersebut kutinggalkan. Malah sikapku berubah 180 derajat. Aku menjadi benci akan segala hal yang berbau maksiat, sampai-sampai aku sempat mengharamkan tontonan televisi dan musik. Sikapku itu mungkin disebabkan paham kuat yang kuanut, yaitu paham Muhammad bin Abdul Wahab, yang berasal dari Arab Saudi. Beliau sangat keras menentang segala bentuk tahayul, bid'ah, dan kurafat. Aku menilai generasi muda di negara bunga tulip pada umumnya menganut agama agnostik, bahkan atau ateis. Mereka tak meyakini eksistensi Tuhan. Tentu saja sikap ini amat memprihatinkan. Tidak berlebihan jika aku berharap agar suatu saat kelak mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sering mendoakan teman-temanku yang beragama Katolik agar kelak mereka masuk Islam. Aku optimis agama Islam akan mengalami kemajuan di Belanda. Sekarang saja sudah banyak dibangun pusat-pusat pendidikan Islam dan masjid. Di samping itu, penyelenggaraan studi Islam pun kian marak. Hingga kini telah berdiri sekitar 200 yayasan Islam. Faktor lain yang membuatku membesar hati adalah sikap pemerintah yang tidak mentolerir diskriminasi dalam segala hal, sehingga tokoh-tokoh Islam dapat menjalankan program dakwah dengan lebih lancar. Sekian cerita ini dan terima kasih.